be so young and free. Yeah, baby, don't treat me like a machine. I could still be just. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Wow Bubble. Kita bertemu lagi di Wow Bubble Speak Up. Malam ini kita akan mengangkat tema demo berakhir ricuh, benarkah polisi kecolongan? Kenapa kita mengangkat tema ini? Karena belakangan ini berdasarkan catatan kami sudah terjadi 5 kali aksi unjuk rasa yang besar dengan massa yang besar di atas ratusan. Kemudian dengan beberapa isu yang dibawa oleh para pendemo, diantaranya isu pertambangan, kemudian ada isu politik yang menyangkut Undang-Undang Cipta Kerja, dan yang terakhir adalah isu terkait kinerja pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, dari sekian banyak, dari 5 aksi massa itu, terdapat salah satu aksi yang kemudian menyita perhatian publik bahwa terjadi kisruhan di sana, sementara aksi-aksi sebelumnya dianggap masih biasa. Dan ini kita akan ulas seperti apa sebenarnya permasalahan sehingga muncul aksi seperti itu, sehingga ujungnya adalah berakhir kepada pihak kepolisian yang kemudian melakukan pengamanan beberapa orang. Di studio kita sudah hadir Bapak Kombes Pol Maladi sebagai Kabid Humas Polda Bangka Belitung. Tadinya kita akan mengundang Kapolda, cuma Kapolda sekarang lagi ada tamu dan agendanya cukup padat. Kita sapa langsung. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Ya, sobat-sobat Bo ya. Ya, sibuk sekali Pak ya. Ya, biasalah, tugas itu merupakan amanah buat kita. Masih sehat Pak? Segar, Alhamdulillah sehat. Covid ya tidak berpengaruh lah, Covid ini masih. Insya Allah tetap jaga 3 protokol Covid ya. kita patuhi ya. Dan di samping Pak Maladi sudah ada juga mahasiswa aktivis dari koordinator daerah BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa SI Bangka Belitung. Ada Wahyu Akmal. Selamat malam Wahyu. Malam, itu mahasiswa. Masih semangat bergelora. Wahyu ini juga selain Korda BEM SI juga Presma atau Presiden Mahasiswa IAIN atau UIN sekarang? IAIN. Ya, IAIN TAS Bangka Belitung. Sejak kapan jadi presiden mahasiswa? Sejak bulan Februari kemarin ya. Aslinya Bangka Belitung atau? Asli Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Jadi putra daerah yang jadi presiden, bukan presiden ini Pak, tapi Saya juga presiden mahasiswa. asli Bangka Belitung saya. Jadi di negara itu ada level presiden tertinggi, di mahasiswa juga ada. Karena kegiatannya apa ini sekarang Wahyu, sibukannya di kampus? Ya ini tetap di BEM dan bergerakan di masyarakat, begitu yang sifatnya bakti sosial maupun mengkritisi kebijakan pemerintah. Ya, kalau untuk pertemuan dengan lingkaran BEM kampus nih ya, kan ada UBB, kemudian ada Polman, ada AMIK. Seberapa rutin pertemuan kawan-kawan itu? Kalau kami melakukan konsolidasi atau kajian, apalagi isu yang sekarang rutin, bahkan ya hampir 2 hari itu harus ada pertemuan dan dengan BEM-BEM yang lain. Dan biasanya juga sering gantung agenda, karena kan ini BEM bubble dan punya masing-masing koordinator isu lingkungan, isu ini. Jadi ya sering diskusi terkait mengkaji persoalan yang ada di Bangka Belitung. Baik, kita ke Pak Maladi. Pak Maladi, kebebasan menyampaikan pendapat kan dijamin oleh undang-undang. Kemudian di kala pandemi COVID sekarang ini, unjuk rasa seperti itu, tentu kan ada batasan, ada prosedur tetapnya. Kalau dari pihak kepolisian seperti apa Pak? Jadi gini, tadi kan saya bilang Bangka orang asli ya. Iya. Saya Maladi, di Facebook saya tuh Maladi Belinyu. Jadi saya orang Bangka asli dari Belinyu. Dari Belinyu. Nah, berkaitan dengan masalah demonstrasi. Jadi sebenarnya di era sekarang, ya adik-adik kita ini terima kasih. Sekarang demo tidak dilarang. Bukan zaman kami dulu sekolah, demo dilarang. Iya. Karena memang zaman itu kan berbeda dengan sekarang. Di era sekarang ini memang demokrasi itu dibebaskan. Siapa mau demo, siapapun, bukan mahasiswa, siapapun mau demo, polisi silahkan. Beritahu polisi, bukan berarti minta izin, beritahu saja. Iya.
Maksudnya itu supaya apabila masyarakat atau adik-adik mahasiswa yang berdemo, polisi bisa tahu berapa orang yang demo, ya, yang di demo itu masalah apa. Sehingga Polri itu menempatkan anggota itu pas. Misalnya demonya 100, tentu menyiapkan minimal harus tidak boleh kurang dari sekian orang, supaya mereka bisa menyampaikan aspirasinya. Jadi mereka dikawal keamanannya. Dikawal, ya, kita kawal sampai jalan, kita kasih jalan, dibagi dua itu. Iya. Untuk masyarakat umum, untuk yang demo silakan kita tutup, kita bantu. Ada long march itu Pak ya? Iya, pada saat long march silakan, tidak masalah. Itu Hamin berapa Pak pemberitahuan itu sebenarnya? Sebenarnya misal H-3 itu lebih bagus. H-3. Tapi kadang-kadang mendadak. Tapi kita kan tetap siap. Nggak ada kata istilah tidak. Iya, karena unjuk rasa ini kan nggak Ya. tahu juga pas momentumnya kena. Nah, Udah gitu. besok aja gitu tiba-tiba mendadak. Ya, betul. Tapi nggak masalah ya sejauh. Tidak masalah. Kalau bagian dari kepolisian apa saja Pak yang dikerahkan ketika untuk mengawal aksi ini? Semua. Ya intelijen. Jadi kita tuh ada yang beruniform, Iya. seragam, ada yang tidak seragam. Yang Ada yang lihat adik-adik kita itu, dikira enggak, dilihat. Jangan sampai ada misalnya niat baik ini jadi rusak karena ada Iya. penyusup. Dan sudah dibuktikan terakhir kemarin. Iya. Nah itu kan. Iya. Wahyu sudah berapa kali semenjak jadi presiden mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa itu? Terhitung dari ini mulai jadi keputusan. Kalau aksi sih udah aksi di daerah dan aksi di nasional juga. Itu kemungkinan terhitung 10 kali barangkali 10 kali ya. Mas, kalau di Bangka Belitung sampai sekarang. Dengan aksi Omnibus Law ya udah 9 kali ya. Sama teman-teman. Gencar bener ini aksi ya Pak ya. Mahasiswa ini tengah semangat apa memanfaatkan momentum Covid, nggak ada aktivitas di kampus, kemudian ya udah kita aksi ikut-ikutan atau karena Bangka Belitung sepi nih aksi, didorong oleh kawan-kawan di nasional kan, ayo. Nah, apakah seperti itu? Kalau melihat kondisi Covid seperti ini ya tentu kami mahasiswa ya sangat-sangat ini terkait Covid-19. Namun terkait persoalan yang seperti ini, banyak kebijakan yang tentu tidak memihak kepada rakyat, mahasiswa yang konsisten ya tetap turun ke jalan menyuarakan pendapat. Cara kawan-kawan mengatur karena kan protokol kesehatan juga penting Pak ya. Betul. Nah, sekarang kan kalau dilihat kemarin itu ada sekali jaraknya itu. Nah itu cara mengaturnya apa, sudah ada bagiannya atau sebelumnya ada koordinasi nggak sih sebelum? Dan saya kira juga kalau pendapat saya ya juga tidak bisa kalau terlalu disudutkan, mahasiswa tidak bisa menjaga COVID-19. Karena yang terjadi sekarang, pemerintah sekarang sudah tahu kondisi negara sedang genting COVID-19, itu mengeluarkan produk-produk yang tidak pro terhadap rakyat atau rakyat betul-betul kontra seperti itu. Itu yang sebenarnya harus dijaga dulu. Itu sama-sama dia taati oleh pemerintah, baru masyarakat dan warganya juga mentaati. Saya rasa kawan-kawan juga selalu menjaga COVID-19, tetap memakai masker. Kami ketika aksi selalu wajib memakai masker. Pak pernah menjumpai aksi massa, karena kan belum ada ceritanya. Terakhir yang di Jawa ya, demo kemudian ada beberapa orang yang terpapar COVID, tapi di Bangka Belitung alhamdulillah nggak ada. Nah ini apa dari kepolisian juga kita juga mantau, wah ini sudah terlalu tidak menerapkan protokol kesehatan, apakah ada upaya untuk adik-adik tolong ini bawanya seperti apa? Ada nggak Pak sampai ke situ teknisnya? Jadi begini, kita sendiri kalau melihat di Mekah itu, coba lihat di Ka'bah sekarang di channel 85. Iya. Itu kan dibatasi, Ka'bah itu jumlah sekian juta itu, mereka harus jaga jarak. Karena masuknya sekian ribu, jaga jarak, protokol COVID. Iya. Jelas karena orang tuh niat beribadah. Cuman konteksnya dengan adik kita mahasiswa karena segitu banyaknya kan, nggak mungkin lah kita nanti suruh dia jaga jarak, nanti protes lagi yang nih adik ini. Apa Pak dikasih jarak? Kan kita kan serba susah kita ini. Iya. Niat kita baik, supaya adik. Ya memang kita COVID ini kita bahasa kepolisian jangan underestimate, nganggap enteng. Iya, siap. Ya, kalau memang tidak kena ya nggak apa-apa. Iya. Kalau kena bagaimana? Seperti dangdutan di, Iya. nah ini kan masalah. Nah jadi kita ini kadang-kadang polisi ini kan memang
Ingat ya, Dek, ya, kita ini hanya berpikir tuh melindungi, melayani. Semua orang kita lindungi. Ya, kalian misalnya berdemo jangan sampai mengganggu ketertiban masyarakat umum. Masalah mau menyampaikan itu silakan. Kami nggak ada urusan dengan politik. Kami urusannya keamanan dan melindungi masyarakat. Ya. Terakhir itu demo selain mahasiswa ya, ada nelayan dari Tobuali. Mereka berdemo sampai menginap di trotoar di Jalan Air Hitam itu. Tapi pantauan kita nggak ada polisi. Nah ini kata kamu tidak ada polisi. malam itu. Iya, berpakaian preman keluyuran di situ, nggak bisa tidur. Kita tidak perlu ngomong. Oh, di saya polisi kayak preman, nanti tetap dikawal gitu. tetap dikawal. Itu sudah SOP kita. Harga mati itu kita Jadi, lihat. Proses ngawal peserta demo ini dia dari berangkatnya atau pas di lokasinya, kemudian apa sampai selesai mereka sampai selesai. Biasanya kita juga misalnya ke mana? Di ATM ya. Saya mau bergerak kemana? Kita kawal tuh. Betul lah, Dek. Jaga. Supaya jangan mereka tidak terganggu dan jangan mengganggu. Jadi kita nih saling inilah, ya saling. Kita memang ya aparat ini kan memang kadang-kadang dianggapnya terlampau over. Nah, ini kita kadang-kadang. Yang penting kita sama-sama dewasa lah, berpikir yang bagaimana yang terbaik gitu loh. Iya. Wahyu, kalau ada mahasiswa ini selentingan dari yang kita dapat ya, bahwa mahasiswa Babel ini melempem lah gitu. Ketika baru belakangan ini ya, ketika muncul Undang-Undang Cipta Kerja, dia mulai ada action. Tapi sebelumnya juga beberapa sikap dari mahasiswa Babel sangat ditunggu oleh kawan-kawan di nasional. Nah, boleh nggak cerita sebenarnya ada apa sebenarnya yang terjadi di tingkat kawan-kawan ini? Kalau kawan-kawan mahasiswa, saya rasa semakin ke tahun itu semakin sadar akan peran dan fungsi mereka sebagai seorang mahasiswa. Jadinya ya mahasiswa tidak dinabombokan di dalam kelas, tetapi ada kewajiban betul yang harus mereka jalankan seperti itu. Baik itu mengkritisi dan memberi sebuah opsi kebijakan untuk pemerintah. Nah, sangat menarik saya kira dari tahun pergerakan di Bangkabi itu selalu masih konsisten, selalu mengawal masyarakat. Baik mungkin yang dalam hal ini masa seperti itu. Mungkin masa beberapa tahun kebelakang ini betul eskalasi yang besar seperti itu. Pada tahun 2019 kemarin yang besar masanya, kemudian dilanjutkan lagi dengan Omnibus Law. Itu menandakan bahwa respon dan tingkat kesadaran mahasiswa Bangkabi itu makin meningkat. Selain unjuk rasa, aksi kegiatan taktis apa yang kawan-kawan lakukan? Misalkan lewat media sosial itu juga kan sekarang sangat mudah orang dapat. Kita bikin ini kampanye lewat media sosial lah gitu. Oke, itu juga dilakukan atau memang ya sudahlah kita aksi yang kelihatan real gitu? Saya rasa mahasiswa itu kan mencerminkan kaum intelektual seperti itu yang menjadi di pundak mereka yang mereka pegang selalu. Kalau berbicara pergerakan, ada pergerakan yang mengkritisi pemerintah secara langsung, buat sebuah tulis pun sifatnya horizontal, sifatnya ini dari kami sendiri mahasiswa itu selalu menggunakan karena kami setiap tuntutan itu bukan melandaskan ego seperti itu, tapi itu berdasarkan dan sosial dari kami, kajian, konsolidasi, kemudian ada menjadi pegangan kami susun bagaimana tuntutan ini bisa terkabulkan. Gunakan media sosial itu sudah hal yang pasti bagi kami. Tegaskan didengar. Saya nanya, dari sekian banyak aksi yang sudah dilakukan, ada nggak isu yang berhasil goal? Jadi gini, ketika itu isu nasional, kemudian mahasiswa di daerah itu melakukan aksi. Jadi ketika untuk membuka poin tuntutan ke pusat itu mungkin agak kurang bisa seperti itu. Tapi ketika di daerah kawan-kawan masih konsisten. Yang harus dilihat di sini, pertama itu menimbulkan sebuah gejolak dalam diri masyarakat, menyampaikan pesan ke publik
masyarakat menolak seperti itu. Tapi rezim dengan seperti itu biasanya mengabaikan. Itu adalah sebuah pesan yang sangat besar saya kira. Nah, itu kawan-kawan mahasiswa biasanya melakukan sebuah gejolak yang besar untuk dipertimbangkan di pusat sana, bahwa masyarakat yang betul-betul terdampak itu betul-betul menolak seperti itu. Baik, Pak Maladi, kita dengar ya, semangat sekali mahasiswa ini. Idealismenya masih tinggi, dan seperti saya katakan tadi juga, selain aksi yang dilakukan secara teknis pure, ada manusianya, juga ada aksi yang dilakukan melalui media sosial. Nah, polisi posisinya di mana ini? Ketika aksi di media sosial juga digaungkan, sementara di media sosial itu juga kita ketahui banyak buzzer, yang kalau di lapangan itu ada penyusup, kalau di medsos itu ada buzzer. Iya. Nah, ini kan bikin kisru juga. Ya nggak? Nah, polisi di mana posisinya ini? Jadi begini, memang muda ya. Saya juga pernah muda dulu. Ya mungkin si Irfan ini belum tentu bisa tua seperti saya. Iya, belum Mas. Saya sudah pasti pernah muda kayak adik. Muda, siap. Ya, saya mohon maaf sebelumnya. Tapi belum tentu mereka tua bisa tua. Iya. Jadi liku-liku di Indonesia ini saya sudah pernah lihat semua. Ya, kita tahu, kita juga pernah muda, Iya. pernah jadi mahasiswa. Tetapi ke masalah konteks tadi ditanya, kami ini kepolisian ini kan institusi negara. Iya. Sudah jelas kegiatan masyarakat itu tidak hanya di lapangan, di media sosial itu kami tetap ada patroli cyber. Kalau di Humas sih patroli cyber troop. Cyber troop. Ya, intelijen itu ada patroli cyber kriminal. Intel itu ada patroli cyber intelijen. Jadi tiap hari itu kami juga patroli di dunia maya. Seperti mungkin kalian rekan tahu, kemarin di Selindung langsung kita bawa ke Polda, kita mintain keterangannya. Karena berbahaya. Iya. Konten dia itu bisa memecah belah. Siap. Ya. Itulah risikonya. Kalau mahasiswa masih wajar, Pak, ya? Kalau pantauan ya kita lihat konteksnya. Kalau mereka hanya menyuarakan itu biasa itu. Memang misalnya tidak senangan dalam satu negara itu biasa, nggak di mana-mana. Iya. Nabi Muhammad orang paling top saja masih nggak benar. Jadi kita dosa kaget. Bagi polisi itu biasa-biasa aja. Iya. Jadi kita menghadapinya ya yang penting misalnya adik-adik ini menyampaikan, kan mereka tersampaikan. Situasi, kondisi di negeri Surumpun Sebalai ini aman, sejuk, nggak usah dipanas-panasin lah, ya. Iya. Apalagi nih sudah ada COVID ini. Nah ini nambah beban kita. Tambah lagi kita ini mau pemilu kada. Iya, pilkada, pengamanan. Nah pengaman kan jadi lebih ekstra lagi. Ada pemilu kada. Nanti kita lagi mikir kampanye tidak boleh lebih dari 50 orang. Jaga jarak. Kampanye di gang. Mungkin ada yang masih juga udah tahu, kita ajak juga bagi masker. Udah letih bagi masker itu. Bagi masker semua supaya menyadarkan kita bahwa kita tidak bisa hidup dikurung terus. Siap. Boleh kita keluar, tapi protokol Covid, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, itu aja kita. Sampai hafal kita kan? Jaga jarak. Supaya kita bisa normal kembali. Baik, Pak, terkait 5 kali aksi yang sudah terjadi, yang terakhir berlangsung ricuh itu ya. Ada apa sebenarnya, Pak? Maksudnya? Ya ada apa sampai pengamatan polisi ini ya. Kalau kita sudah dapat banyak versi sekali kalau dari wartawan. Jadi saya jelaskan. Iya. Adik-adik mahasiswa, masyarakat umum mau demo silahkan. Selama tidak melanggar hukum. Kalau dia melakukan pengerusakan ya kena pasal 170 KUHP. Kalau dia melanggar misal bakar-bakar kena pasal 187 KUHP. Ada ancaman pidananya di situ. Tapi kalau dia misalnya baik-baik saja pulang, ya aman-aman saja. Paham ya? Nah gitu. Bakar ban juga nggak boleh, Pak ya? Tidak boleh, kalau itu hampir kan Pak Gubernur. hal itu kan biasa, Pak, kalau dalam aksi Bukan. rasa. Jangan dulu, karena itu yang melakukan penyidikan kan reserse. Iya. Dia sampai membahayakan orang lain. Jadi polisi itu bertindak itu ranahnya hukum. Nah misalnya begini, di depan ini orang mencuri motor, terus dia jalan di pinggir jalan ini. Iya. Bolak-balik, kelihatan bisa nangkep ya? dah polisi? Belum. Belum. Tapi kalau udah loncat pagar, sudah Iya. baru polisi bertindak.
Selama misalnya mereka cuman mondar mandir, oh silakan, nggak masalah. Siapa tahu dia lagi ngukur jalan Nah, atau apalagi dia ngukur jalan atau dia lagi lagi mungkin mikir gimana supaya Iya. COVID nih. Nah, gitu kan gitu. Kita tidak tahu ya. Iya. Pak, kami ingin mengonfirmasi berapa jumlah mahasiswa yang diamankan kemarin itu dan yang ditetapkan tersangka. Untuk sementara kalau mahasiswa kalau tidak salah ada 3 ya. 3. Penyidik yang tahu. Banyak yang bilang gini Pak, Hmm. ke kami juga menyampaikan, mengapa polisi cepat banget gitu menetapkan mahasiswa ini yang kemarin itu menjadi tersangka. Cepat sekali karena pasca aksi bakar kemudian diamankan, ada yang dibawa ke Polresta kan, Polresta dalam selang berapa jam tiba-tiba langsung tersangka. Nah, ini menjadi tanya publik, apa karena bakar ban saja kemudian Bukan jadi begitu. tersangka? Kalau sesuai aturan KUHP tuh 2 alat bukti sudah terpenuhi, seseorang bisa ditetapkan jadi tersangka. Iya. Kenapa cepat? Ya karena memang sudah tahu. Oh, ini udah kena unsur pasalnya 2. Aman. Ya. Bahkan ada yang DPO nih 2 orang. Dikejar sama polisi. Asal tahu aja. Jadi kita komit kalau penegakan hukumnya. Iya. Masalah misalnya mereka mau demo bicara, silakan. Iya. Kami tidak bicara itu, kami bicara pokoknya jangan sampai merusak, membakar, mengganggu ketertiban. Sangkaannya apa Pak yang dikenakan ke 187 KUHP. KUHP. Wahyu menanggapi penetapan tersangka dari pihak kepolisian seperti apa? Karena kan apakah nanti akan menjadi efek jera bagi kawan-kawan? Saya kira pertama saya mengatakan seperti ini, mungkin kemarin juga tidak bisa ikut aksi pada yang sempat ricuh kemarin gitu, karena kami masih terfokus pada koalisi masyarakat sipil memperjuangkan omnibus. Nah, yang ingin saya katakan jadi seperti ini ya. Saya kira kami sangat mendukung ketika kawan-kawan kami menyampaikan aspirasi, apalagi mengevaluasi kinerja Provinsi Polda. Nah, namun dalam hal ini saya kira juga gini ya, saya tidak membenarkan, bukan saya ingin membenarkan bahwa pembakaran yang membahayakan salah satu orang, tetapi itu yang harus betul-betul di zoom kan, yang harus betul-betul jangan dihilangkan konteks itu aspirasi mereka, seperti aspirasi kawan-kawan yang menyampaikan pendapat. Nah, dengan kejadian kemarin saya kira ya tidak mengurangi rasa efek jera, saya kira maksudnya gini ya, kalau anarkisme mungkin tidak akan dilakukan barangkali oleh BEM Bubble ya, kecuali ada pancingan segala macam yang menimbulkan emosi, itu mungkin susah juga untuk mengendalikan. Nah, itu sih karena terkait Support kawan-kawan BEM sendiri terhadap kawan-kawan yang kemarin sudah diamankan seperti apa? Karena ini kan bagian juga dari mahasiswa ya, bagian dari kita juga Pak ya. Artinya sudah lumrah bahwa kalau bahasa kami itu dia adik kakak ketika terlibat hukum ya tetap adik, tetap seperadik gitu. Nah, ini kan harus kita dukung juga secara moral, secara ini. Apa bentuk dukungan, support kawan-kawan? Oke, pertama baru dapat informasi juga, saya kira semalam gitu, ada ini juga kan, penangguhan juga dijamin oleh gubernur langsung melalui salah satu media seperti itu. Dan itu juga saya kira publik sudah bisa melihat bahwa ya anak itu sudah dijamin keluar di dalam sel seperti itu pun ya tidak. Nah, terkait kemarin ya, saya kira karena itu sudah masuk ke unsur pidana ya, intinya mahasiswa tetap mengontrol ketika itu terjadi hal-hal yang betul-betul dalam hal ini merugikan betul mereka seperti itu. Karena ya walaupun mereka sudah tersangka, tidaknya keadilan itu harus tetap juga ditegakkan. Ya, baik sahabat Bubble, kita break dulu sebentar, ada sekitar 5 menit. Kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar atau pertanyaan di halaman Facebook Bubble. Silakan mau menanyakan ke Pak Maladi langsung atau ke mahasiswa seperti apa. Topik apa saja boleh Pak ya, selain demo mungkin ada mahasiswa Boleh, nggak masyarakat mau masalah. nanya, Pak ini ada daerah kami kurang personil mungkin atau polisinya Boleh. kurang ini. Nah, jadi kami mengundang Anda, kita break dulu sejenak sekitar 3 sampai 5 menit.
main game dulu kan. Sekarang kita lanjutkan kembali diskusi kita. Pak Maladi, ini ya versi kami ya. Polisi kecolongan mengawal aksi massa tanggal 5 November di kantor gubernur. Sepakat nggak Bapak dengan? Oh, saya tidak sepakat. Tidak kecolongan itu. Kalau kecolongan itu apabila ada terjadi, misalnya ada pembakaran, ternyata ada korban ya, cedera, itu baru namanya kecolongan. Ini kan kami langsung bisa mengamankan beberapa orang itu, karena memang sebelumnya sudah kita lihat ya, jadi kita amankan, dan setelah kita minta keterangan ternyata ada unsur pidananya di situ. Dan perlu diketahui bahwa yang demo itu bukan orang Bangka, asalnya Itu. ya dari luar dan bukan mahasiswa. Bukan orang Bangka, bukan mahasiswa. Bukan mahasiswa. Nah inilah yang mungkin takutnya kita, adik-adik kita ini kan terpicu karena dalam masa yang begitu banyak, misalnya biasanya kan dalam masa gitu kan satu perubahan lain nanti ikut-ikutan gitu. Nah itu kita takutkan, makanya diamankan supaya tidak melebar kemana-mana gitulah. Sebelum aksi kan kok intens ini Pak, diskusi mereka, kemudian apa yang akan mereka bawa kan juga disampaikan ke pihak kepolisian, atributnya berapa, masanya berapa, termasuk isunya. Nah ini kan isu yang berbeda, kemudian sampai terjadi kisru. Informasi sebelum aksi itu dapat juga nggak Pak pihak kepolisian? Jadi begini, kadang-kadang kita nih di kepolisian ini kan ya mungkin kita dengan adik-adik kita suka miskomunikasi. Kenapa setiap kali misalnya adik-adik kita mahasiswa itu mau berangkat misal menyampaikan aspirasinya atau demo itu, kita selalu razia dengan maksud apa? Jangan sampai di demo itu membawa benda-benda yang tajam, bawa misalnya alat untuk membakar, ya kan? Kalau polisi kan razia tiap hari, tergantung intensitas kegiatan masyarakat. Coba kalau kita pergi ke Jakarta, hari-hari polisi itu razia. Karena mungkin takut tingkat keamanan di sana kan nih. Kalau kita di Bangka nih, alhamdulillah lah. Tidak terlampau inilah. Razia mungkin razia rutin ya. Rutin. Mungkin kalau sekarang ada razia justisi tidak pakai ini, gabung dengan TNI dengan Pol PP untuk menyadarkan masyarakat untuk menggunakan masker. Mungkin razia kendaraan bermotor supaya tidak menabrak jabrong. Tidak pakai nomor polisi. Kan itu aja, itu tugas rutin kita dan udah biasa. Jadi nggak sepakat dengan kecolongan? Oh enggak. Kalau kecolongan kan tentu orang itu tidak bisa kita amankan, ini kan kita masih berproses. Tapi sudah terjadi pembakaran baru polisi bergerak gitu. Loh saya bilang tadi dengan sampean, kalau misalnya orang menyolong motor, dia jalan-jalan situ. Kalau dia nggak nyolong, bagaimana kita bisa Kenapa menindak? nggak diamankan dulu Pak? Bahan-bahan. Loh sudah kita amankan supaya mereka tidak. Makanya kan kita kasih space jarak. Enggak, yang bahan-bahannya tadi maksudnya. Bahan-bahan untuk membakar itu dia kan diumpetin sama dia. Jadi kita masa dia ngomong keluarin begini lah gitu kan, enggak gitu ya. Pak, terakhir ini yang dikatakan Wahyu, statement gubernur bahwa akan memberikan penangguhan kepada mahasiswa yang ditahan itu. Seperti apa Bapak menyikapinya? Jadi begini, penangguhan penahanan itu bukan berarti dia bebas. Jadi kan polisi berhak menahan 60 hari. Nah, setelah 60 hari itu nanti dia kita serahkan berkasnya, itu nanti jaksa. Jadi kalau dia penangguhan penahanan, misalnya dia ancaman hukumannya misalnya 2 bulan misalnya. Nah kalau dia udah ditahan tuh dipotong yang sudah ditahan. Tapi kalau dia penangguhan penahanan seandainya sudah ingkrah diputuskan, nggak ada potongan, gitu loh. Boleh, nggak masalah. Yang penting ada yang menjamin. Misalnya yang hasil dari pemeriksaan polisi sudah lengkap, tidak perlu lagi. Apalagi misalnya menjamin gubernur kan, ya kita welcome aja. Apa enggak kasihan Pak sama mahasiswa ini? Karena kan kalau kita bicara enggak, itu yang ditangguhkan itu mahasiswa. Yang ditangguhkan mahasiswa? Iya. Yang masih ditahan ini? Iya, itu yang enggak. Oh gitu. Mahasiswa tetap ini. Apa enggak kalian aja dibebasin Pak, gitu kasihan? Oh bukan begitu, ini kan kita bicara hukum. Putusan hakim bukan kita. Nggak ada bisa melihat sisi lain, karena kalau mahasiswa sudah berkenaan dengan hukum, takutnya khawatirnya karena KUHP itu bunyinya begini, barang siapa.
Paham nggak? Iya. Bahasa hukum tuh bunyinya barang siapa. Jadi kalau barang siapa tuh ya siapa saja yang melakukan perbuatan hukum. Misal konteksnya misal dia tentang apa? Yuk silakan, tapi jangan melanggar hukum. Kan kita sudah bilang. Iya. Anda mau demo silakan. Mau nyampaikan silakan. Kami jaga, kami kawal, tapi jangan berbuat pidana. Misalnya bakar-bakar, merusak misalnya fasilitas umum. Iya. Itu kan repot kita. Jadi kita nggak bisa begitu. Wahyu, Cara- pernah Iya. nggak menghadapi kondisi demo yang chaos itu? Kayak kemarin itulah contohnya. Pernah nggak sepanjang Wahyu demo? Oke. Pernah menghadapi beberapa chaos itu. Itu biasanya kan itu mahasiswa itu kan tidak ditemui sama sekali itu. Dia berhadapan dengan aparat seperti itu. Nah, dengan kondisi yang terkadang siang segala macam, psikolog segala macam, nah itu yang menyebabkan terkadang ada sedikit gesekan seperti itu. Tetapi ya terkadang mahasiswa jarang tidak pidana tadi seperti itu. Bukan mahasiswa hari ini tutup tangan melihat kawannya terpidana seperti itu, tapi yang harus kita perjelaskan dulu, kejadian kemarin saya kira bukan karena bakar ban lalu mereka terpidana seperti itu, tapi ada kesalahan-kesalahan lain atau indikasi lain seperti mungkin yang disebutkan Bapak tadi, ada orang dari luar seperti itu tiba-tiba masuk ke Bangka dan ikut aksi. Mungkin ada Kalau biasanya kan ada pendampingan Pak ya, ketika mahasiswa ini kan dari mahasiswa setiap kali demo itu ada nggak misalkan kita ngubungin acara atau siapalah pihak advokat, Bang kawal kami nanti kami akan aksi tanggal sekian, kalau misalkan ada kejadian apa-apa Bang siap standby, itu ada nggak komunikasi seperti itu atau memang ya udah aksi aja tanpa memikirkan tindak lanjut, ketika terjadi baru bingung gitu Pak ya? Jadi gini, ketika mahasiswa konsep dengan semangat baik dari mulai nah, jadi mahasiswa juga namanya manajemen aksi itu tempatnya di aturnya perangkat aksinya, baik itu advokasinya yang mungkin di ya sampai Mahasiswa kan kalau pengalaman saya juga ada intelijennya Pak, setiap kali mau aksi oh kan ada ya lebih cerdik lagi gitu. Ini jadi pemetaan di lapangan itu sudah tahu mahasiswa, oh polisi sebelah sana sama-sama ngintel istilahnya. Cuma kan dalam kondisi chaos komunikasi ini kan terkadang miss, ada missnya dalam kondisi chaos, apalagi masuk penyusup itu kan cepat sekali, konstelasinya cepat sekali, bingung, koordinatornya bingung. Nah dalam kondisi seperti itu kalau pengalaman Wahyu apa yang dilakukan dalam kondisi seperti itu, udah mau kelihatan chaos nih, bakal banyak, wah ini sumber kan masuk dari intelijen mahasiswa di lapangan, Bang ini ada penyusup dari sini, cuma kan pengambil keputusan ini, komandonya ini kan harus cepat juga ngambil keputusan. Nah dalam kondisi itu apa yang dilakukan? Biasanya ketika mahasiswa itu aksi, yang harus dilakukan itu adalah mensterilkan hal-hal yang tidak diinginkan di dalam aksi tersebut, baik itu atribut dari aksi ya maupun yang mencoba ingin menyeludup dalam aksi atau mengacaukan rangkaian aksi, itu harus betul-betul disteril biasanya oleh mahasiswa. Nah, ketika terjadi kegentingan chaos tadi, biasanya kan ada koordinator lapangan dan korak, itu kan selalu berembuk tuh bagaimana melihat kondisi. Pada hakikatnya mahasiswa ketika aksi itu betul-betul pure menyampaikan pendapat agar tuntutannya itu didengar, dan harapan besar itu adalah harus direalisasikan seperti itu.
Jadi poin yang sangat penting itu adalah tuntutan itu harus direalisasikan, bukan ingin mencari kegaduhan. Jadi ketika biasanya ada korak ketika ingin sudah panas diredamkan seperti itu. Intinya yaitu selalu menjaga stabilitas emosi juga masa. Kalau saya bilang gini Wahyu, polisi sahabat mahasiswa, mahasiswa sahabat polisi. Anda sepakat nggak dengan pernyataan ini? Pada hakikatnya mahasiswa bersahabat dengan rakyat. Ya siapapun yang membela rakyat, mahasiswa bersahabat dan mahasiswa mendukung seperti itu. Pada hakikatnya seperti itu. Dengan kepolisian? Ya, dengan Karena kan kepolisian, di video-video itu banyak ya Pak, video aksi, tapi dia humanis sekali. Sampai ada yang minta rokok kan, ngasih bunga polisi ini. Nah kalau kita kan, kalau polisi menjalankan prosedurnya, menjalankan tugasnya di lapangan ketika mengamankan aksi, ya prosedurnya seperti ini, formasinya seperti apa sudah diatur. Cuma kan terkadang mahasiswa dibenturkan palang pintu polisi ini. Nah, kalau pernyataan saya tadi, polisi sahabat mahasiswa, mahasiswa sahabat polisi dalam konteks aksi, Anda sepakat nggak itu? Atau memang ya udah polisi ini memang alatnya pemerintah yang untuk biar aksi kita nggak goal gitu? Pada hakikatnya itu kan ya polisi itu adalah mengamankan peserta aksi agar itu berjalan tertib, aman dan tentram seperti itu. Ketika polisi itu tidak mencoba untuk menggesekkan, saya kira mahasiswa biasanya selalu mudah selalu ini juga komunikasi dengan polisi tidak putus-putus biasanya. Begitu dengan intel-intelnya barangkali selalu komunikasi dengan kondisi seperti itu. Kalau Bapak nilainya gimana Pak? Pernyataan saya tadi. Kamu udah nanya saya, coba tanya. Polisi sahabat mahasiswa, mahasiswa sahabat polisi. Polisi sahabat semua warga negara Republik Indonesia dan manusia manapun di dunia ini. Kita sahabat semua. Karena kita adalah to serve to protect, melindungi dan melayani. Sifat kita tuh supaya tidak kisruh, damai, sejuk. Mau demonstrasi silahkan. Nah, kayak polisi Inggris itu kan enak tuh, Bobby itu datang. Orang mau demo silahkan dia diem. Selama aman-aman saja ya nggak masalah. Sekarang misalnya dalam demo ada yang terganggu. Berarti kan ada pihak yang tidak hasilnya terganggu. Ya tentu polisi akan berarti tidak boleh. Itu loh. Mengingatkan. Atau ada mahasiswa nih, misalnya ada kita soal ingatkan, tidak boleh. Jangan. Misalnya long march jalan sampai ngelebar. Nah seperti gitu, kemarin itu waktu kita pernah ada agak ini kan di kantor DPRD tidak masuk, kan kita takut terjadi pengerusakan, kan jadi kacau nanti lain bicaranya, kita tahan, tidak boleh. Ya pertimbangan khusus di lapangan itu, komandan lapangan dari polisi juga cepat sekali Pak. Iya makanya kita kan ada negosiator menyampaikan, misalnya ada itu maunya apa kalian begini, oh kita ikuti selama tidak mengganggu ranah pidana tadi. Ya kita silakan saja. Program apa sebenarnya yang bisa dilakukan pihak kepolisian untuk memberikan edukasi hukum lah pada mahasiswa di Bangka Belitung? Kita ini kan dari zaman Kapolrinya Pak Tito ya, kita kan selalu menggaungkan promoter, polisi yang profesional, modern dan terpercaya. Itu aja di otak kita. Modern, profesional, modern, terpercaya. Kita harap kepercayaan masyarakat. Dan kita ini milik semua. Di negara manapun tuh butuh polisi. Negara terkecil dunia itu Vatikan. Ada polisinya. Supaya menjaga keamanan dan ketertiban. Polisi itu sebenarnya universal. Ya sifatnya. Jadi pemerintah kayak apapun dia pasti ada polisi. Coba lihat di dunia ini. Perhatikan. Karena dia menjaga ketertiban dan keamanan. Bisa dibayangin kalau misal polisi demo, misalnya demo aja 1 jam nggak mau kerja. Bisa dibayangkan? Iya. Bubar semua nih, maling-maling misalnya curi-curi lalu lintas macet di kota besar. 1 jam aja. Chaos. Tapi kami memang sudah komitmen. Polisi itu diciptakan memang begitu. Karena ada satu moto di polisi itu, jasa tak terhimpun, dosa tak terampun. Nah ini ngeri. Harus kita pegang. Ya. Pak, saya tanyakan tadi edukasi untuk mahasiswa ini, karena kan kita lihat mahasiswa juga selain yang aktivis kan bisa dikontrol ya, artinya informasinya kan tahu. Wah ini ada diskusi nih di sini, kita bisa mantau. Kemudian mau aksi kita bisa lihat kan, bisa mantau juga, bisa ngawal. Cuma kan sebagian kecil itu
banyak juga mahasiswa yang di Bangka Belitung ini yang ya dia aktivitasnya cuma kongko, cuma nongkrong-nongkrong. Nah, ini juga butuh edukasi hukum dari kepolisian. Seperti apa sebenarnya yang bisa dilakukan? Sebenarnya begini, ada kita kan ada yang kuliah di Fakultas Hukum. Dia kan tentu sudah tahu. Makanya setiap mereka demo, kita selalu memanggil koordinatornya deh ya. Dipanggil. Kalian nih mau apa sih? Mau disampaikan? Sampaikan. Biasanya ke intelijen ya. Sampaikan ke Intel. Jadi kami itu bisa memprediksi kira-kira kalaupun terjadi apa-apa supaya ini tetap aman ya, supaya tidak terjadi ya chaos seperti kita tadi, kita sudah memprediksi, mempersiapkan. Nah, ini jangan sampai ini. Tapi ada komunikasi, sampaikan gitu. Selama ini menurut saya sih baik-baik aja sih. Jadi ya, saya nggak tahu. Pokoknya kita insipnya itu demo silahkan. Pak, kalau di mahasiswa itu misalkan terjadi chaos, ketika terjadi chaos dan kisruh lah itu, yang paling bertanggung jawab di mahasiswa kan ada koordinator lapangan. Kalau di kepolisian siapa Pak yang paling bertanggung jawab? Ya yang pasti di lapangan siapa kan saya tidak bisa sebut. Ini kita ada surat perintah tugasnya. Artinya juga dapat teguran ya, misal ini kok bisa chaos itu? Pasti nanti kita propam ya, misalnya ada yang kesalahan kan gitu. Ya, artinya imbang juga ya. Imbang ya, yang dikira kami juga kadang-kadang ya maaf mungkin anggota stres, nanti kita salah lagi kan gitu. Makanya kadang ada diem aja, lebih baik diem kan, diem mundur kayak patung itu ya, mundur kamu mundur. Kalau lagi ini biasanya poluannya maju biar seperti saya ini ngomong kan agak kerasnya begini kan, karena udah kebiasaan APP anggota, kalau nggak kenceng-kenceng tidak kedengaran. Baik, Wahyu, ada nggak permintaan dari kawan-kawan mahasiswa terhadap kepolisian di Bangka Belitung, baik itu saat aksi atau saat di kehidupan sehari-hari? Apa sih permintaan kawan-kawan terhadap kepolisian? Oke. Mungkin harapan masyarakat lah terhadap polisi, saya kira itu adalah harus betul-betul kembali kepada mengayomi seperti itu, mengayomi masyarakatnya dan betul-betul menjaga ketertiban, ketentraman bagi masyarakat. Nah, ketika aksi dan menyampaikan pendapat, harapan besar itu adalah ya polisi jangan sampai seakan-akan membuat takut orang yang ingin menyampaikan pendapat seperti itu, membuat takut rakyat seperti itu. Karena kan ya masyarakat melihat video-video yang di luar seperti itu ada banyak. Saya kira ketika aksi sifat-sifat mengamankan polisi terkadang sampai pada ada darah segala macam, sifat-sifat yang melukai seperti itu. Harapan besar kami ya jangan sampai ini terjadi seperti itu di Bangka Belitung. Mahasiswa Bangka Belitung selama melakukan aksi juga tidak pernah terlalu melakukan aksi yang anarkis seperti itu. Dan juga harapan kepada polisi terus di Bangka Belitung itu harus betul-betul menjaga amanah masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu sudah mengurang rasa kepercayaan terhadap para aparat penegak hukum. Jangan sampai, karena ya tidak bisa lepas juga terkadang ada oknum-oknum sehingga ada terjadi mungkin yang dikhawatirkan terjadi permainan-permainan itu yang dikhawatirkan. Mohon untuk menjaga kepercayaan masyarakat seperti itu. Pak Maladi mau menanggapi mungkin sebelum closing statement. Kalau kita polisi ini ya, semua kita adik-adik itu teman kita, sahabat kita. Yang dalam kehidupannya berbeda pendapat, silakan. Kami polisi itu sifatnya itu kalian silakan berbeda pendapat, tetapi jangan bikin kericuhan, ganggu orang lain. Nah silahkan, monggo. Kan udah berkali-kali kita, misalnya adik-adik ini kan tidak pernah kita ngarang-ngarang, silakan. Kita kan, ya teman-teman kita juga ya, misalnya mereka ini anak-anak saya, itu ini demo tuh teman anak saya sekolah, saya pikir om katanya, jadi saya, waduh saya bilang. Kita juga nggak tahu. Kayak benar-benar ya, jangan ini ya. Nggak tahu nanti mereka yang demo ini malah jadi polisi. Nah, ya, jadi polisi nanti kayak saya, gantiin saya jadi kabid humas nanti. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Betul kan? kan? Takdir, Dunia kan? takdir. Taunya siapa? Wahyu Amal, kabid humas Polda Bangka Belitung berapa tahun ke depannya kita nggak tahu. Iya. Dunia ini kan selalu variatif. Iya. Kita jangan terlampau. Dunia ini kan istilahnya dinamika. Nah, ada yang suatu negara tetangga kita, kan dulu diburu-buru kita. Iya. Cari-cari. Sekarang dia jadi presiden di suatu negara, datang ke Indonesia karpet merah, disambut.
wah pakai pakai senjata. Jadi ya kita sebenarnya ya jalani hidup ini fine-fine aja, nggak usah bikin aneh lah, biasa. Yang penting Pak, kita terakhir Pak, mungkin closing statement dari Bapak, pesan-pesan untuk para penonton lah, sahabat Wow Bubble malam ini terkait unjuk rasa dan melaksanakan kegiatan di tempat umum. Apa Pak? ya pokoknya saya sampaikan kepada sahabat-sahabat Wow Bubble, Polri ini ya, kami ini komitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Apalagi pada saat ini kita menghadapi pemilu kada tanggal 9 Desember. Kami pun netral. Coba lihat di mana-mana dipasang tuh, Polri netral, Polri netral. Jadi kami tidak berpihak. Sekarang namanya pesta kan harus senang, harus bergembira. Nah, dan kita tetap mematuhi protokol COVID. Sekarang ini karena memang udah model begitu, jangan kita bilang, oh ini kok bagaimana? Contohnya mohon maaf di Belinyu itu. Ada positif di swab satu keluarga, karena nggak percaya pulang. Besok di swab 19 orang kena lagi. Nah ini kan artinya apa? Bahwa virus ini penyebarannya cepat. Kita jangan bicara, yang penting yang jelas sudah banyak yang meninggal gara-gara virus ini. Nah jadi kita tetap aktivitas normal, tapi kita harus protokol COVID. Dan yakinlah kami nih Polri ini, kami tidak mau istilahnya berpikir politis kemana, kami netral. Siapa yang misalnya dari mana, ya oke, silakan menyampaikan aspirasinya. Kan ini saudara semua, nggak ada orang luar negeri kan. Ini adik kita, bahkan saya bilang anak saya nih kalau seumur anak saya kan anak. Ada juga yang kemarin tuh, ya jadi saya lihat ini sebenarnya kita nih miss aja. Kalau kita baik-baik begini ngomong kan, aneh mau sampaikan, kan enak, nggak perlu begini-begini. Nah selama ini kita kan untuk menjaga seperti itu, makanya kita panggil korlapnya, jangan sampai ada penyusup, sehingga kita gampang mendeteksinya. Oh ini bukan, ini adik-adik kita yang demo. Gitu deh ya, itu deh, jangan khawatir, kami jaga itu. Wahyu, ada pesan terakhir Wahyu untuk ini? Oke, untuk kawan-kawanku sekalian, terkhusus mungkin yang menyaksikan di Bangka Belitung, seperti kita ketahui bersama kawan-kawan semua, ada banyak kejadian-kejadian di Bangka Belitung ya, ada banyak permasalahan-permasalahan di Bangka Belitung. Kita sebagai mahasiswa, mari yuk sama-sama kita terus mengawal seperti itu. Gunakan intelektual kita untuk melakukan penyampaian narasi-narasi terbaik untuk kemajuan Bangka Belitung dan untuk selalu mengontrol rezim yang hari ini berkuasa. Dan kawan-kawan semua, terkhusus mahasiswa, ada banyak saya kira agenda kita saat ini. Mari kita satukan kekuatan kita untuk betul-betul mengkaji kajian di permasalahan di Bangka Belitung ini. Dan terkhusus ketika aksi, saya rasa terkhusus di Bangka Belitung sampai hari ini dan detik ini, mahasiswa ketika melakukan aksi itu pasti menghindari yang sifat-sifat anarkis atau sifat-sifat konflik yang berlebihan dengan aparat dan sebagainya. Oleh karena itu kawan-kawan semua, mari saya kira kita aksi sejatinya, aksi mahasiswa tidak akan pernah ditunggangin oleh oknum atau kelompok tertentu. Aksi mahasiswa sejatinya itu adalah betul-betul harapan masyarakat, betul-betul aspirasi atau berdasarkan analisis sosial yang terjadi di masyarakat. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Semangat sekali Wahyu, masih mahasiswa apa ya, semangat muda. Harapannya ke depan nanti ketika saya udah tua ya masih semangat ya. Ketika memimpin juga nanti semangat, nggak mau kalah Bapak ya. Baik, semangatnya doang, tenaganya udah nggak ada. Sahabat Wow Bubble, demikian Wow Bubble Speak Up malam ini. Mungkin besok kita ada agenda juga Wow Bubble Speak Up, tapi lebih ke ngupas tuntas debat kandidat Pilkada Bangka Selatan 2020. Besok akan tayang seperti jam biasa, jam 8 malam dengan dua pembicara, dua-duanya akademisi dan pengamat. Besok kami undang Anda untuk bisa menyaksikan di halaman ini, di Wow Bubble, halaman Facebooknya. Dan kita akhiri diskusi yang semangat hari ini. Semoga aspirasi masyarakat
tersampaikan, apa yang ingin dicita-citakan tersampaikan, ketika ada suatu permasalahan disampaikan dengan baik, dan pihak kepolisian juga mengawal dengan baik, dengan humanis. Artinya apapun itu, kebebasan untuk menyampaikan pendapat sudah diatur undang-undang, dan ketika itu melenceng, maka tugas kepolisian yang akan mengawal dan menyelidiki. Tinggal kita bagaimana setiap kali dalam gerakan atau aksi atau apapun itu kegiatan sehari-hari, niatnya dulu. Jika niatnya sudah lurus, niatnya sudah baik, maka hasilnya juga yang akan diraih juga akan baik. Saya hanya berpesan kepada mahasiswa tetap jaga koordinasi, tetap jaga konsolidasi tingkatan kawan-kawan mahasiswa, karena mahasiswa adalah agen perubahan, agen sosial yang akan menentukan estafeta kepemimpinan bangsa ini ke depan. Karena di tangan kalianlah bangsa ini akan seperti apa. Ya kalian masih lembek, masih santai-santai, maka bangsa ini juga akan santai. Ketika mahasiswanya juga semangat dan kritis, maka saya yakin Indonesia ke depan akan menjadi lebih baik, seperti yang dicita-citakan ketika pasca reformasi. Terima kasih Pak Maladi, salam untuk Bapak Kapolda. Sama-sama. Terima kasih Pak Wahyu juga, salam untuk kawan-kawan.